Selamat malam, selamat datang di Mabar Bicara. Pada malam hari ini kita akan membicarakan tentang pariwisata. Dan Pulau Flores adalah salah satu destinasi pariwisata yang terkenal di seluruh dunia. Ia sudah menjadi favorit untuk dijadikan sebagai tempat dikunjungi oleh seluruh wisatawan dari seluruh dunia. Dan di studio mau berbicara pada malam hari ini telah hadir salah satu narasumber kita, Pak Roseven. Selamat malam, Pak Roseven. Selamat malam, Luis. Iya, terima kasih Pak Roseven telah datang bersama saya pada malam hari ini untuk mendiskusikan terkait pariwisata dan keterlibatan masyarakat lokal, Pak Roseven ya. Iya. Sebagaimana kita ketahui memang di Manggarai Barat, lebih khusus Pak Sifon ya, jumlah wisatawan yang datang dari tahun ke tahun itu sungguh banyak sekali. Benar. Itu karena memang destinasi pariwisata yang ada di sini memiliki potensi yang begitu unik begitu ya. Iya. Iya. Lalu trending pariwisata sekarang Pak Sifon itu lebih menyukai pariwisata bertema alam, kurang lebih seperti itu. Dalam hal ini mungkin disebut green tourism seperti itu. Iya. Iya. Ini nanti akan memberikan semacam peluang dan keinginan dari wisatawan untuk berinteraksi dengan komunitas di suatu destinasi begitu. Kita kembali di dalam pemahaman ini Pak Stefan, bagaimana masyarakat dalam suatu destinasi, dalam hal ini di desa-desa yang ada di Kabupaten Manggarai Barat ini bisa terlibat di dalam pariwisata. Oke, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih Iya. Lois atas undangannya. Iya. Sebuah kehormatan untuk bisa berbicara Siap. di podcast yang sangat menjadi idola bagi Terima anak kasih. muda di Manggarai Barat Thank ini. you. Namun sebelum saya menjawab pertanyaan yang diberikan Lois, saya mungkin juga dalam kesempatan ini ingin mengucapkan bela sungkawa atas kejadian kapal selam yang dinyatakan tenggelam tadi kalau saya tidak salah yang terjadi di Bali. Gitu. Dalam ini sudah keadaan yang berat ditambah berita yang cukup membuat hati sedih lah ya. Oleh karena itu saya pribadi ingin mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kejadian yang menimpa saudara-saudara kita yang berada di kapal selam tersebut. Namun kita harus tetap semangat lah. Betul. Kita harus melihat ke depan. Mungkin saya langsung menjawab ya. Pertanyaan yang tadi diberikan Lois. Mengenai pariwisata itu merupakan barang yang sangat dalam tanda petik manis, kita bisa lihat begitu. Nah, dengan adanya pandemi ini, kita bisa lihat tren yang terjadi adalah tingkat kesadaran wisatawan terhadap kelestarian lingkungan meningkat. Sebenarnya tanpa pandemi pun sudah ada tren-tren bahwa kegiatan pariwisata yang bertemakan green tourism seperti itu mulai diminati. Jadi pasarnya telah tumbuh begitu. Pasarnya telah tumbuh, segmen marketnya telah tumbuh. Nah, ketika kita berbicara pariwisata saat ini, termasuk green tourism, itu erat kaitannya dengan sustainable tourism atau pariwisata yang berkelanjutan. Nah, itu kan sangat sangat tren lah saat ini. Dan penelitian juga kebetulan saya sebagai akademisi itu sangat banyak yang membahas tentang sustainable tourism. Gitu, pariwisata yang berkelanjutan. Nah, apa sih sustainable tourism ini yang erat kaitannya dengan green tourism? Ada 3 pilar yang dibahas ketika kita berbicara sustainable tourism. Yang pertama itu adalah lingkungan atau environment. Kita tidak bisa lepas dari hal itu. Yang kedua
adalah sosial. Sosial. Jadi environmental, sosial, dan terakhir adalah economical atau finansial. Oke. Ada juga yang mengistilahkan 3P. Jadi people, planet, and profit, kalau saya tidak salah ya. Tapi kurang lebih seperti itu. Nah, 3 pilar ini harus dilandaskan dalam sebuah fondasi manajemen yang bagus. Jadi anggaplah sebuah rumah, kalau 3 pilarnya sudah berdiri tegak tanpa fondasi yang bagus yang berupa manajemen itu tidak bagus, jadi rumah itu tidak berdiri. Gitu, kita analoginya kan seperti itu. Jadi fondasi itu harus kuat, dan fondasi itu tidak bisa hanya sekedar fondasi. Nah, bagaimana masyarakat Manggarai Barat? Nah, kita masuk sekarang ke sana. Nah, masyarakat Manggarai Barat mau tidak mau harus mengetahui dan terlibat dalam manajemen yang baik. Sehingga 3 pilar ini ada komponen masyarakat lokal di sana. Begitu. Nah, salah satu yang paling esensial dari pengelolaan atau manajemen adalah manusianya, masyarakat lokalnya. Karena masyarakat lokal adalah penggerak. Gitu. Itu mungkin untuk yang sejauh ini yang bisa saya berikan respon terhadap pertanyaan. Baik. Terima kasih Pak Rosevan. Ini sangat menarik dari apa yang Pak Rosevan telah paparkan tadi. Jika memang ketika kita amati dari eksistensi pariwisata mungkin seluruh Flores dan lebih khususnya di Manggarai Barat nih Pak Stefan core pariwisata kita itu terdiri dari 2 elemen penting, alam, tourism based on nature attraction, dan pariwisata berbasis budaya, tourism based on cultural attraction. Nah, artinya ketika saya tadi mendengar apa yang Pak Stefan sampaikan, ada hubungan antara komunitas, masyarakat, lingkungan yang tadi disampaikan triple P itu. Nah, pertanyaan saya sekarang Pak Stefan, bagaimana masyarakat ini itu bisa mereka terlibat dalam pariwisata begitu, sehingga mereka ini tidak menonton lah ya, mungkin kasarnya seperti itu, tapi mereka menjadi pelaku. Nah, setelah kita berbicara mengenai pengelolaan tadi, manajemen itu, salah satu pengelolaan yang populer dalam sustainable tourism dengan pendekatan community based tourism. Gitu. Artinya pariwisata berbasis masyarakat. Gitu. Apa sih yang jadi timbul pertanyaan kan seperti itu? Betul. Barang apa nih? Gitu. Apa itu CBT? Ini hal baru sesungguhnya. Community based tourism ini merupakan pariwisata yang didasari oleh masyarakat. Nah, apa artinya didasari ini? Artinya adalah produk yang kita tawarkan terhadap wisatawan, kepada wisatawan adalah produk yang otentik dari masyarakat. Artinya yang dimaksud itu adalah produk-produk yang dilahirkan oleh masyarakat di suatu desa misalnya begitu Pak ya? Iya. Jadi kita sebenarnya gini, kalau saya pribadi mengatakan bahwa pariwisata itu adalah bonus. Pariwisata itu adalah bonus yang kita dapatkan ketika alam kita terjaga dengan baik. Budaya kita terjaga dengan baik. Jadi pariwisata itu bonus. Nah, kalau kita analogikan pariwisata adalah bonus, tugas utamanya apa? Menjaga alam, menjaga budaya. Itu analogi saya pribadi gitu. Nah, bagaimana penjagaannya? Penjaganya itu apa yang kita lakukan sehari-hari saja itu merupakan sebuah atraksi yang bisa ditawarkan kepada wisatawan. Nah, terus community based tourism bisa kita artikan adalah pariwisata dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat dan wisatawan. Iya. Gitu. Ini bukan saya ngomong, jadi ada
mungkin namanya Swansri dari Thailand. Jadi memang dia mengatakan bahwa pendekatan yang cukup relevan dari pengembangan CBT ada pengembangan sustainable tourism adalah community based tourism. Seperti itu. Oke. Ya, terima kasih ya Pak Sivan ya. Ini tadi menarik dari apa yang Pak sudah jelaskan, memang sangat menarik. Segala sesuatu yang ada di komunitas masyarakat itu bisa dijadikan sebagai atraksi begitu ya. Artinya kearifan lokal mungkin yang dimaksudkan di sini Pak Sivan ya. Sehingga kalau dikaitkan dengan orang kita yang ada di Manggarai Barat ini, segala tradisi itu bisa dijadikan sebagai produk wisata begitu ya. Sangat bisa gitu. Dan saya sudah 1,5 tahun lah ya bisa dikatakan di Kabupaten Manggarai Barat. Dan saya merasakan kebudayaan yang sangat kental. Di setiap desa yang saya kunjungi. Gitu. Memang saya belum mengunjungi setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Tapi setiap desa itu ada menyimpan mutiaranya sendiri. Itulah yang harus kita kembangkan. Artinya kita jaga agar nanti kita bisa tawarkan kepada wisatawan yang mengunjungi desa kita. Gitu. Jadi memang secara potensi Kabupaten Manggarai Barat itu sudah diberkahi Tuhan lah dengan kekayaan alam dan budaya yang sangat kaya. Kita bilang seperti itu. Nah, Pak Sivan, kalau seandainya Pak Sivan dari keberadaan Pak Sivan di Labuan Bajo, selama ini kan tidak saja menghabiskan waktu di kampus ya sebagai tenaga pendidik, sebagai dosen begitu, benar. tapi juga melakukan kunjungan ke beberapa desa ya Pak Sivan ya. Nah, pengamatan dari Pak Sivan terhadap keterlibatan masyarakat di desa-desa se-Kabupaten Manggarai Barat, mungkin atas kunjungan yang telah dilakukan Pak Sivan, kira-kira seperti apa keterlibatan mereka sejauh yang Pak Sivan telah amati? Berbicara mengenai keterlibatan masyarakat lokal, masyarakat desa terhadap pengembangan pariwisata, kita berbicara tentang semangat dulu ya. Sangat tinggi semangat warga desa di Kabupaten Manggarai Barat secara keseluruhan itu sangat tinggi. Nah, bagaimana kita memanajemen itu, mengelolanya? Bagaimana kita memanage semangat itu? Karena kalau saya mengunjungi di sebuah desa, melakukan FGD ya kepada warga desa, pejabat desa, mereka sepakat bahwa setiap desa itu memiliki potensinya. Gitu. Hanya memang semangat kan belum cukup. Harus didasari oleh pengetahuan. Nah, saya bisa katakan bahwa memang saya tidak bilang pengetahuan warga desa itu tidak ada, tapi harus dibimbing. Gitu. Harus dibimbing agar pengelolaan ini menjadi profesional. Gitu. Pengelolaan profesional inilah yang terkadang belum hadir di sebuah desa. Nah, bagaimana sih mengembangkan proyek CBT ini? Gitu, kita korelasikan dengan keterlibatan masyarakat. Betul. Ada, ini bukan saya yang merangkum rumus ini bukan, ataupun teorinya. Ada, ini sudah ditulis di buku panduan pengembangan community based tourism tingkat ASEAN. Gitu. Jadi ada 9 langkah yang harus dilakukan untuk memulai dan mengembangkan CBT. Yang pertama adalah, ini saya nyontek ya, karena 9 langkah ini tidak sedikit ya. Betul. Yang pertama itu menilai kebutuhan masyarakat dan kesiapan terhadap pariwisata. Jadi kita nilai dulu nih, apakah masyarakat butuh pariwisata atau tidak. Apakah masyarakat, kita lihat dulu apakah masyarakat sudah siap atau tidak
terhadap pariwisata. Iya, iya. Gitu. Jadi yang pertama kita lihat kebutuhan dan kesiapan. Oke, iya. Yang pertama itu. Ya, dari ini tadi dari sudut masyarakat itunya ya, dari komunitas itu. Oke. Iya. Siap tidak mereka untuk menjadi pelaku begitu? Benar. Oke. Gitu. Karena kan mereka yang nanti akan memanage. Mereka yang akan menjalankan program itu maksudnya. Benar. Mereka yang akan mengelola. Iya. Gitu. Sudahlah, setelah menilai kebutuhan dan kesiapan masyarakat, yang langkah kedua adalah mengedukasi dan mempersiapkan masyarakat untuk pariwisata. Oke. Gitu. Jadi selain kita menilai, oke lah kita sudah nilai toh. Setelah kita nilai, kita tahu oh ternyata mereka pengetahuannya di tingkat mana. Setelah itulah tugasnya Luis mungkin ya sebagai pembimbing tadi ya. Sebagai pembimbing. Atau masyarakat yang memang sudah sadar pariwisata itu mengedukasi dan mempersiapkan. Jadi mungkin setelah kita nilai kebutuhan dan kesiapan, kita persiapkan mereka. Oke. Gitu, paham ya? Jadi itu langkah kedua. Langkah ketiga adalah menemukan dan membangun local champion. Ya, juara lokal. Kenapa penting? Karena dalam sebuah project community based tourism, kita membutuhkan sosok-sosok yang bisa menggerakkan komunitas itu. Oke. Tanpa adanya sosok kepemimpinan, siapa nanti yang akan menyatukan masyarakat? I see. Iya. Gitu. Sehingga dibutuhkanlah seorang sosok yang bisa menggerakkan masyarakat, yang bisa menyatukan masyarakat. Dan peranan local champion itu sangat penting. Gitu. Nah, ciri-ciri local champion pastinya dia harus memiliki passion. Gitu. Apakah harus pintar? Ya, kalau memang sudah memiliki dasar pengetahuan tentang pariwisata, maaf, bagus. Tapi kan masalahnya tidak semua desa memiliki sosok yang sudah punya pengetahuan tentang pariwisata. Nah, yang pertama passion, gitu. Pengetahuan itu bagaimana nanti? Pengetahuan itu bisa didapat dengan pelatihan-pelatihan. Yang diadakan oleh pembimbing tadi. Gitu. That's why ada kriteria-kriterianya kenapa itu sosok itu bisa dijadikan sebagai local champion. Oke. Sekali lagi, tanpa adanya sosok local champion akan sulit. Project community based tourism itu bergerak. Anggaplah kita berbicara tentang pengelolaan, manajemen. Tanpa ada seorang manajer, pengelolaan itu tidak akan bisa. Paham ya? Gitu. Jadi sehingga butuh memang sosok yang punya passion terhadap itu. Nah, yang keempat adalah menyiapkan dan mengembangkan organisasi masyarakat desa. Gitu. Balik lagi, kalau tidak ada organisasi di dalam desa itu, apakah bisa berkembang? Mungkin bisa. Tapi bagaimana pendistribusian manfaat ekonominya? Gitu. Boleh saya potong sebentar, Pak? Silakan. Nah, ini tadi menarik yang disampaikan poin sebelum yang local ini. Champion. Ini local champion. Nah, saya masih ingin mendalami local champion. Apakah local champion yang dimaksud itu, Pak Steven, bisa didatangkan dari luar, ataukah memang local champion itu harus orang dalam komunitas itu, gitu? Maksudnya dalam suatu desa, gitu? Kalau kita berbicara biasanya ini initial project ya, artinya project awal-awal, akan bisa jadi akan kesulitan dalam menentukan local champion di awal-awal. Jadi tidak salah jika mendedikasikan seseorang untuk menjadi local champion. Sana. Untuk selanjutnya nanti diduplikat ya? Yes, bukan diduplikat tapi dikaderisasi. Iya, betul. Ya, gitu. Jadi bukan diduplikat, bukan kunci ya. Tapi dikaderisasi ya. Kata yang bagus. Kata yang tepat itu kaderisasi. Artinya apa? Next generation have to be prepared, harus disediakan. Sudah ada contohnya gitu. Yes. Jadi dia sudah ada
role play gitu, role modelnya, gitu kan, yang seperti apa sih gitu, sudah belajar dari orang yang mungkin sudah memiliki pengetahuan di bidang pariwisata, begitu. Oke. Nah, yang sebelum lanjut dari poin yang Pak Steven, saya tertarik tadi poin yang Pak Steven juga sampaikan bahwa local champion ini memang dia itu kalau diibaratkan adalah manajer begitu ya. Artinya dari kegiatan mendirikan sebuah komunitas, yang dimaksud komunitas ini apakah sanggar misalnya yang ada di Manggarai Barat sekarang ini, seperti itukah atau seperti apa yang dimaksudkan komunitas tadi itu dalam satu desa wisata Pak Steven? Ketika kita berbicara mengenai komunitas dalam sebuah desa, semua anggota masyarakat desa tersebutlah merupakan anggota komunitas. Jadi keseluruhan. Kalau menurut saya pribadi, artinya kenapa? Agar dampak manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan itu merata begitu ya. Pendistribusiannya itu. Gitu. Nah, bagaimana dengan sanggar tadi kan? Sanggar yang saya sudah beberapa ke desa dan mereka rata-rata sudah memiliki sanggar. Sanggar inilah organisasi masyarakat yang harus dibentuk. Kenanya di situ. Yang tadi makanya saya bilang adalah menyiapkan dan mengembangkan organisasi. Gitu. Anggaplah sebuah perusahaan kan tidak semuanya bergerak dalam operasional. Ada di bagian manajerial. Ada sub-subnya begitu ya. Divisi-divisinya gitu. Jadi memang inilah nanti organisasi ini yang akan merencanakan program selanjutnya. Gitu. Itu jadi memang kalau ditanya apakah siapa sih yang bisa jadi komunitas yang tadi dimaksud dalam CBT, kalau bisa semuanya. Itu yang paling paling recommended mungkin ya. Paling bagus lah kalau memang sudah bisa dicapai itu. Dan itu kan berarti kan mencerminkan persatuan dan kesatuan di dalam desa tersebut. Gitu. Gimana saya lanjutkan lagi? Lanjut silakan. Menarik tadi kita itu. Sudah ke poin yang keempat sepertinya. Sekarang kita kelima. Yang kelima ini adalah mengembangkan kerjasama dengan para pihak terkait. Kerjasama desa dalam hal ini atau project community based tourism kepada pihak terkait. Pihak terkait ini siapa aja? Pihak terkait ini pertama pemerintah, dalam hal ini bisa pemerintah daerah atau pusat. Begitu. Yang kedua adalah perguruan tinggi, akademisi. Itu juga merupakan pemangku kepentingan. Yang ketiga adalah NGO atau LSM, non-government organization. Yang keempat adalah pihak swasta atau industri. Jadi empat pihak ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan dalam pengembangan community based tourism. Gitu. Jadi tidak bisa kita hanya mengandalkan salah satu pihak. Contohnya, kenapa pihak industri? Pihak industri lah yang biasanya mencium potensi sebuah desa di awal, ya kan? Setuju nggak? Betul. Pihak industri lah yang pertama kali, wah ini kayaknya potensial deh. Untuk dijadikan paket wisata. Benar kan? Betul. Ya kan? Nah, dari situ pihak industri terlibat pengembangannya. Lalu bagaimana pihak akademisi? Seperti halnya saya. Pihak akademisi akan meneliti mana yang kurang, mana yang sudah bagus, berdasarkan kajian-kajian ilmiah. Gitu. Jadi memang yang paling mengambil peran dalam kajian ilmiah pasti akademisi. Begitu. Lalu bagaimana dengan NGO? Ya kan? NGO ini kan biasanya yang memberikan pelatihan. Ya kan? Mereka yang bisa memonitoring lah bagaimana perkembangan sebuah proyek CBT. Dan puji Tuhannya di Pulau Flores ini
tidak hanya 1-2 NGO yang memiliki hati untuk mengembangkan masyarakat. Iya. Nah, ini sebenarnya sebuah modal yang sangat bagus. Gitu. Jadi memang NGO sudah sudah melihat bahwa memang Pulau Flores termasuk Kabupaten Manggarai Barat itu sudah dalam kacamata mereka ini sudah punya potensi, hanya memang butuh pelatihan. Itu peran NGO. Iya. Bagaimana dengan peran pemerintah daerah? Gitu. Dalam hal ini contohnya. Pemerintah daerah juga perannya sangat besar. Gitu. Salah satunya adalah mereka bisa penyediaan dana. Support dana, finansial. Iya, financial support. Tapi bukan cuma itu, gitu. Tapi yang paling sering kita lihat adalah seperti itu. Betul. Gitu. Jadi jangan sampai salah satu pihak stakeholder ini tidak memiliki peran. Tidak dilibatkan begitu dalam pengembangan CBT itu. Yes. Gitu. Jadi memang 4 pihak ini harus bisa berkolaborasi lah. Iya. Untuk mengembangkan community based tourism project yang ada di Manggarai Barat juga. Iya. Nah, kita lanjut ke ke-6. Nah, ini langkah ke-6 adalah mengadopsi pendekatan yang terintegrasi. Pendekatan terintegrasi. Iya. Gini. Saya melihat ada banyak project CBT yang pada dasarnya itu melahirkan kegiatan baru. Contohnya adalah misalnya proyek CBT yang saya di Kalimantan ya. Yang tadinya itu proyek CBT artinya memperlihatkan atraksinya itu memperlihatkan kehidupan masyarakat. Itu akhirnya menelurkan kegiatan baru untuk melindungi hutan. Jadi selain pariwisata, mereka menelurkan kegiatan konservasi baru, yang tujuannya konservasi. Gitu. Yang tadinya masyarakat penebang pohon itu dilibatkan untuk menjadi dalam tanda petik polisi hutan. Gitu. Jadi orang-orang yang tadinya memiliki kemampuan diberdayakan untuk konservasi. Nah, contohnya lah, saya bisa katakan di daerah Kabupaten Manggarai Barat bagian selatan itu kan sangat potensial untuk konservasi penyu. Iya, yang di Repi itu ya, Lembah. Ya. Nah, saya pernah dengar bahwa memang itu mungkin sudah terjadi dulu lah. Sekarang ini mudah-mudahan tidak ada. Nah, orang-orang tidak tahu manfaat ekonomi dari konservasi penyu karena belum terdidik. Artinya belum memiliki pelatihan atau pengetahuan tentang penyu, tentang konservasi penyu. Nah, coba kalau seandainya sudah ada proyek community based tourism yang tadinya mereka mungkin tidak peduli terhadap penyu, dengan adanya pelatihan dan pengembangan proyek CBT, akhirnya mereka mendapatkan manfaat ekonomi dari konservasi penyu, dari kehadiran penyu. Gitu loh. Yang kita bisa lihat lah di Bali berapa banyak sekali konservasi penyu. Dan ini bisa merupakan salah satu destinasi baru dan bahkan Pak Sivan yang saya amati di Bali itu pelepasan tukik itu menjadi atraksi wisata gitu. That's why itu sangat sangat sebenarnya sangat populer di Bali. Gitu. Dan itu bukannya tidak ada di sini. Betul. Iya kan? Gitu. Potensinya ada. Gitu loh. Kenapa tidak kita tingkatkan kualitasnya gitu loh. Karena saya yakin keindahannya juga sama aja gitu. Maksudnya bagus-bagus juga. Betul. Gitu loh. Apalagi Labuan Bajo ya kan yang kita kan pengennya extend durasi liburan mereka kan diperpanjang. Nah, kita tawarkan juga hal itu. Gitu. Jadi memang sangat bisa diintegrasikan. Nah, satu lagi contoh untuk pengintegrasian CBT dengan yang lain, kita bisa lihat
pasar barter yang ada di Warloka. Warloka, betul. Yes. Mereka tanpa ada pariwisata, mereka memang sudah ada. Betul, betul. Iya kan? Iya. Nah, iya. Apakah bisa diintegrasikan dengan community based tourism? Bisa. Artinya, ya biarkanlah pasar itu memang ada, tapi kita jadikan atraksi. Iya. Gitu. Itu sudah ada pengintegrasian. Gitu loh. Jadi dengan atau tidaknya ada atau tidaknya pariwisata, ya pasar itu juga tetap sudah ada. Eksis, betul. Tidak ada salahnya kita tawarkan. Iya. Yang menjadi atraksi tuh. Iya, betul. Ini artinya pengintegrasian. Iya. Gitu. Oke, Pak Steven, mungkin sebelum kita lanjut, ini sudah ada beberapa teman kita, Pak Steven, ya, yang sudah yang sudah menyaksikan dan terlibat dalam kegiatan live talk show kita. Ya. Sebelumnya saya host ya mau berbicara mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas partisipasi dari teman-teman semua, khususnya di sini saya ucapkan satu-satu. Kita ucap salam juga ya. Kita sapa pertama Pak Steven Prokopim Manggarai Barat. Ya, dan ini saya tahu baik orangnya, Kakak Rian Gampar. Selamat malam Kakak Rian Gampar. Selamat malam. Iya, keluarga besar Prokopim di Manggarai Barat. Terima kasih sudah bergabung bersama Mabar Bicara pada malam hari ini. Ada salam tentunya dari saya dan Pak Steven. Iya. Lalu ada Ibu Olivia Jelita ya. Selamat malam dari Labuan Bajo untuk Bali. Ibu Olivia ini Pak Steven dia di Bali. Juga ada Bang Eras Tengajo. Selamat malam. Ada Bang Akbar Al Ayub. Ini salah satu pemuda penggerak CBT Pak Steven. Mantap. Dia di Kampung Komodo. Wow. Iya, jadi terima kasih Bung Akbar sudah berada bersama kita. Ada Bang Thomas Syukur. Selamat malam. Juga ada Rino Sardi. Ini mahasiswa Politeknik Ilbajo Komodus, Prodi Ekowisata. Selamat malam dan tentunya salam sapa dari saya dan Pak Roseven. Juga ada sahabat Ricardus Guru, pegiat pariwisata, dive master. Wow. Iya. Lalu ada Bung Hardin Flores Komodo Guide, juga pegiat pariwisata. Ada Bung David Epping, selamat malam. Juga ada Kakak Diki Senda. Dia di Flores Timur. Beliau ini Pak Steven adalah pegiat community juga. Mantap. Dan dia sekarang itu sedang mengembangkan sebuah komunitas literasi, juga memperkenalkan pangan lokal di Flores Timur. Selamat malam dari Labuan Bajo untuk Kakak Diki Senda. Selamat malam semuanya. Lalu ada kita di sini ada Kakak Diki tadi, ada Bella Mulia. Selamat malam Bella. Ada Natas Batelabar Anser. Selamat malam. Ada Kakak Leonardus Neralino. Selamat malam. Kakak Tus Jahadut. Selamat malam. Kade Rolando. Iya, ini dari Terang Boleng. Wow. Beliau ini adalah salah satu senior juga, kakak dari Terang. Saya belum sempat nih ke Terang nih. Iya, nanti harus kita ke Terang, ketemu dengan beliau. Jadi dia tahu banyak terkait beberapa potensi yang ada di Terang. Saya baru sampai Waibobok. Oh begitu ya. Ya nanti akan saya ajak Pak Steven untuk terus ke Terang. Siap. Iya, lalu ada Owen Caroline dan Kakak Abdul Fattah. Ya, ini Kakak Abdul Fattah ini orang Lemantoro. Iya. Juga kita perlu sapa Pak Steven, ini Kakak Ari Putra, terima kasih menyampaikan komen menyimak Om Lui. Salam dari Welak ya. Ini ada pantau juga dari Welak. Mantap. Iya, Welak yang sekarang Pak Steven terkenal dengan potensi wisata agroturism. Ya. Juga air terjun ya. Dan kokor gula tentunya. Iya. Lalu ada Bung Melkior Inbi. Mantap Pak Ketua, gencar dan gaungkan. Thank you Bung Melki. Juga ada Bung Boy. Ya, Bung Boy menyampaikan salam untuk Pak Steven ya. Siap. Iya, jadi salam balik dari Pak Steven untuk Bung Boy dan selamat berbuka puasa untuk Bung Boy dan teman-teman ya. Lalu ada Bung Alexander Wawan. Nah, ini salah satu staf di Hotel Bintang 5, Ayana Komodo Resort. Iya. Lalu ada Bung Tom, selamat malam. Dan selanjutnya ini salam untuk para narasumber yang luar biasa. Iya, jadi untuk sekedar diketahui Bung Tom, Pak Roseven adalah salah satu dosen
di kampus perdana ya, kampus pariwisata Politeknik Ilmu Kudus. Beliau sudah 1,5 tahun di sini dan dulunya diambil perguruan tingginya di Rusia, Pak ya. Iya. Juga ada Bung Ricard, great, thank you Bung Ricard. Dan ada Bung Roberto, salam buat Pak Roseven, sehat selalu katanya. Terima kasih, sehat untuk kita semua. Iya. Juga ada masukan dari Bung Hardin, kameranya sedikit blur. Aduh. Iya, lalu makanya tonton terus tiap kali ada upgrade kamera toh. Betul. Iya, berharap Om Hardin bisa sumbang kamera setelah ini. Iya, lalu ini ada dari Kakak Leonard Neralino. Mantap Bung Lois, narasumbernya juga punya wawasan luas sehingga bisa melahirkan pemikiran yang luar biasa. Terima kasih. Ya, ini sebuah apresiasi dan kita ucapkan terima kasih atas apresiasi dari Kakak Leonard. Dan ada dari Bona Febrin, mantap KE, terima kasih. Dan yang terakhir interaksi kita dengan Bung Kondo Randang, mantap Om Luis, semangat. Ya. Jadi kita sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak teman-teman atas partisipasi hingga saat ini. Kami juga membuka sesi pertanyaan bagi teman-teman yang ingin menanyakan banyak hal terkait seperti apa pengembangan destinasi di suatu tempat wisata yang melibatkan masyarakat di suatu destinasi, dalam hal ini masyarakat di suatu desa. Silakan sampaikan pertanyaan, jangan di inbox tetapi di komen saja, begitu, agar kami mudah membacanya. Iya, jadi kita lanjutkan Pak Seven ya. Siap. Iya. Ke poin yang tadi disampaikan oleh Pak Seven yang ke-6 ya, tadi ke-6 tadi sudah sampai ke-6. Sebelumnya terima kasih untuk dukungannya. Iya. Sekali lagi ini saya merasa tersanjung ini diundang ke podcast yang cukup fenomenal di Manggarai Barat. Luar biasa, thank you. Luar biasa. Terima kasih. Nah, kemudian kita berbicara langkah ke-7. Iya. Itu merencanakan dan mendesain kualitas produk. Kualitas produk. Okay. Yes. Setelah kita mengadopsi pendekatan yang terintegrasi, kita harus ingat Project CBT adalah community based tourism, di mana ada kata tourism di situ, berarti ada produk yang ditawarkan. Oke. Karena pariwisata itu adalah demand and supply. Yes. Oke. Permintaan dan penawaran. Yes. Ada hukum permintaan dan penawaran di situ. Okay. Nah, bagaimana merencanakan dan mendesain kualitas produk? Ini pertanyaan selanjutnya dari artian bagaimana implementasi langkah tersebut, merencanakan dan mengembangkan dan mendesain kualitas produk. Caranya adalah kita harus tahu apa kelebihan kita di dalam desa. Oke. Artinya apa? Biasanya ya. Saya ingin konfirmasi Pak dalam hal ini bahwa kita masyarakat misalnya dalam suatu desa, kita harus menyadari dan memahami apa potensi wisata kita. Apakah itu yang dimaksud? Yes. Oke. Jadi misalnya kalau ada air terjun, kita punya air terjun, gitu ya? Iya. Oke. Pada dasarnya masyarakat desa sudah tahu apa yang ada di dalam desanya. Oke. Tapi karena keterbatasan pengetahuan tentang pariwisata, mereka belum menganggap sesuatu yang ada di desa sebagai potensi. Oke, gitu ya. Nah, terus bagaimana untuk mendesain produk tersebut? Kita harus menginventarisasi potensi yang ada di dalam desa. Oke. Anggaplah dari semuanya, misalnya ada air terjun. Kita catat. Oke. Ada kebiasaan contohnya apa? Kebiasaan membuat jamu. Kita catat. Membuat sopi misalnya. Kita catat. Buat gula. Apapun itu, kita catat. Oke. Kreativitas dalam suatu komunitas itu harus diinventaris begitu. Iya. Oke. Gitu. Terus itu kegiatan. Terus apalagi? Narasi. Artinya mereka ini harus setidaknya membuat catatan-catatan kecil dari sekian items yang diinventarisasi itu, Pak. Yes, dari seluruh, bukan hanya sekian, dari seluruh apa yang ada di dalam desa itu harus dicatat. Oke. Begitu.
Misalnya sejarahnya apa ini, apa Oke, baik. Itu semuanya harus diinventarisasikan. Jadi kita tahu, ternyata potensi kita kecenderungan misalnya cenderungan potensi kita itu alam. Berarti kita bisa branding desa kita dengan potensi alam. Kecenderungan desa kita budaya. Kita bisa branding desa kita dengan budaya. Jadi daftar potensi inilah yang akan dikembangkan menjadi sebuah produk. Hanya ini belum dilakukan di setiap desa. Begitu. Anggaplah desa A memiliki air terjun. Gitu. Terus dia tidak ada inventarisasi tentang air terjun. Tiba-tiba desa itu sedang dikunjungi oleh anggota dewan. Misalnya, bingung juga mereka. Dibilang, ada apa di desa ini untuk pengembangan? Nggak tahu malah. Ada. Anggaplah mereka bisa menceritakan ada air terjun, gitu. Terus waktu anggota dewan itu tidak banyak untuk mengunjungi air terjun itu. Bagaimana meyakinkannya kalau tidak ada inventarisasi? Di situ poinnya tadi, salah satunya. Itulah data desa. Iya. Ini sebenarnya sebuah permasalahan yang dihadapi hampir seluruh kita, termasuk saya, bahwa kesulitan mencari data. Kesulitan mencari data potensi yang tadi ini, Pak Stefan. Gitu. Anggaplah sebuah tim ahli datang ke desa, ya kan? Apa satu desa kalau hanya dikunjungi 3 hari itu tidak akan melihat semua potensi itu. Terus bagaimana kita bisa menunjukkannya? Dari inventarisasi itu. Paham ya? Artinya dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata desa sudah memiliki pengetahuan dasar setidaknya tentang pariwisata. Gitu loh. Mereka sudah bisa menunjukkan bahwa ini loh yang ada di desa kami. Begitu loh. Nah, dari sinilah produk itu lahir. Sehingga produk yang ditawarkan harus selaras dengan potensi yang ada di dalam desa tersebut. Itu satu kesatuan. Lahirnya sebuah produk tanpa didasari potensi yang ada di dalam desa, yakinlah tidak bertahan lama. Pak Stefan, sebentar. Tapi memang selama ini apakah memang dalam pencarian data terkait potensi wisata di desa-desa di Manggarai Barat ini Pak Stefan mengalami kendala, misalnya tidak dapat menemukan data yang begitu komprehensif begitu? Begini, dibilang data yang komprehensif ada beberapa, tapi kan balik lagi tidak semua desa memiliki data tersebut. I see. Kenapa saya mengatakan hal ini? Anggaplah saya hadir ke sebuah desa yang saya hanya cuma punya 2 hari waktu. Saya bilang, di desa ini ada apa aja? Ada air terjun, Pak. Ini mana? Saya mau lihat dulu dong. Gitu. Air terjunnya yang seperti apa dong? Itu dong. Yang seperti apa bentuk air terjunnya? Misalnya seperti itu. Betul. Atau cerita rakyat. Gitu. Itu kan bisa dijadikan potensi loh. Betul. Narasi cerita, mitos, narasi atau apapun itu, legenda yang tersimpan di desa. Sekarang ketika saya tanya, coba ceritakan, mereka bingung. Mungkin bisa diceritakan, tapi mungkin nanti tunggu tua golo yang menceritakan. Iya. Karena tidak terdokumentasi. Betul. Gitu loh. Betul. Paham ya? Jadi itulah salah satu bentuk inventarisasi. Pada dasarnya saya nggak tahu ya, ini mungkin saya salah. Kita ini lebih senang berbicara daripada menulis. Benar nggak? Betul. Artinya apa? Kebiasaan kita, termasuk saya, adalah kita lisan, bukan tulis. Betul. Nah, dari sekarang mungkin kita sudah menulisnya. Melatih dan membiasakan diri untuk menulis segala cerita misalnya. Oke. Sehingga anggaplah satu lagi salah satu contoh inventarisasi. Kita kan banyak burung endemik ya. Elang flores. Banyak banget. Betul salah satu.
ada daftarnya bagaimana? Dari mana kita tahu? Betul. Ya kan? Dari mana kita bisa menunjukkan kepada calon wisatawan bahwa di sini ini iya, burung endemik kita iya. gitu. Dari mana kalau kita tidak punya inventarisasi, tidak punya datanya, iya. betul. Gitu loh. Jadi produk itu hadir dari data. Betul. Produk-produk yang bagus itu didasari oleh data. Oke. Sehingga kita tidak hanya omong kosong. Kita menawarkan sesuatu yang, Pak, ini udah ada datanya loh. Iya. Nih, ini ditemukan di sini, di hutan ini, burung ini. Iya. Gitu. Terus tentang misalnya permainan. Kan ada filosofinya permainan. Iya. Tentang main gasing ya, saya kurang tahu. Iya, main gasing. Di sini ada kan? Ada. Itu pasti ada filosofinya. Betul. Gimana kita? Ya, didokumentasikan, ditulis dong. Oke. Gitu. Nanti diceritakan. Nah, ini kan bisa menjadi bahan untuk kita ceritakan kepada calon wisatawan. Iya. Biar siapa tahu filosofi permainan gasing di desa A berbeda dengan desa B. Betul. Itu keunikan yang sangat bagus yang bisa dijual. Iya. Sehingga itulah produk yang bisa kita lahirkan dari data tersebut. Iya. Begitu. Sangat apa ya? Terkadang kita memberikan produk itu dengan perasaan, bukan dengan dari data. Oke. Ya kan? Iya. Mungkin suka nih kayak gitu, enggak. Terus apa lagi? Saya kalau ke desa, saya sangat menghargai jika yang diberikan adalah makanan lokal. Misalnya parutan singkong, ubi. Itu saya sangat senang. Gitu. Dibandingkan bolu. Oke, atau tar ya. Gitu. Iya. Jadi gini, bukannya saya tidak menghargai, malah karena warga desa tidak ingin mengecewakan tamu, diberikan yang terbaik. Betul. Iya kan? Iya. Diberikan terbaik, yaitu kue tar atau bolu. Iya kan? Disinilah kelemahan kita. Terkadang kita menggunakan kacamata warga lokal, bukan kacamata wisatawan. Persepsi ya, Pak ya? Sudut pandang, point of view-nya. Iya, point of view. Oke, berarti ini yang harus dikalahkan dong ya? Kita bisa bukan kalahkan ya, mungkin lebih tepatnya adalah kita posisikan diri kita sebagai wisatawan. Oke. Bahwa setiap wisatawan yang datang itu travel atau perjalanan wisata mereka itu ya to experience, to taste. Yes. Oke, to learn, to discover. Iya. Kita mungkin bisa masa kue tar, masa makan ubi apalagi ini misalnya orang dari Jakarta. Yes. Tapi percayalah, ubi itu yang dicari, yang terbaik malah ya. Otentik. Oke. Makanya saya tadi bilang bahwa apa yang sudah dilakukan oleh wisatawan itu, apa yang dilakukan oleh masyarakat itu sudah menjadi atraksi. Iya. Makanya saya kalau ke desa akan sangat memuji jika saya disajikan loma, ikan kuah asam, terus yang makanan pangan lokal itu sangat wow. Terima kasih banyak. Oke. Baik, Pak Seven, mungkin kita perlu kembali menengok ke screen laptop. Teman-teman kita yang menyaksikan perbincangan kita yang sangat menarik ini malam, Pak Stephen. Ini ada kakak Leonard Neralino menyampaikan pertanyaan. Bung Lois, tolong di forward ke narasumber pertanyaan saya ini, biar bisa membuka wawasan masyarakat yang lagi nonton podcast ini. Pertanyaan saya, organisasi seperti apa yang mesti didengungkan di setiap desa di Manggarai Barat sehingga bisa menciptakan local champion? Ya, ini sangat menarik, Pak Seven. Ini terkait pemaparan dari awal tadi terkait local champion. Dan di sini ditanyakan bahwa organisasi seperti apa yang mesti didengungkan di setiap desa di Manggarai Barat sehingga bisa menciptakan local champion. Iya. Terima kasih. Juga sebelum Pak Seven lanjut ya, saya juga ingin menyapa ada Bung Elik Ipang ya, menyampaikan thumb up ya. Terima kasih Bung, semangat selalu. Juga ada Kakak John Pangkang. Ini dari Lembor,
Mantap bro ya, salam dari kami semua Kakak John. Ya, mungkin Pak Seven sudah bersedia untuk membantu saya menjawabkan pertanyaan dari Kakak Leonard Neralino. Silakan Pak Seven. Terima kasih pertanyaannya Kai Leonard ya. Iya, Kai Leonard Neralino. Kai benar ya, Kai ya? Ya, Kai crying ya. Boleh, mana-mana. Tapi boleh lah Kai aja. Oke. Jadi mohon maaf nih kalau saya salah ngomong. Silakan. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Organisasi seperti apa yang mesti didengungkan di setiap desa untuk menciptakan lokal champion? Iya, betul. Kurang lebih. Sebenarnya organisasi yang sudah ada di dalam desa itu sudah cukup untuk mendengungkan lokal champion, untuk membentuk lokal champion. Untuk menciptakan, melahirkan ya. Contohnya apa? Pokdarwis salah satunya. Oke. Sanggar juga termasuk. Lalu kenapa sudah ada Pokdarwis, sudah ada sanggar dan organisasi masyarakat, tapi belum menciptakan lokal champion? Itu permasalahannya. Betul. Permasalahannya berarti di apakah visinya sudah sama? Visi. Kembali ke visi tadi. Yes. Setiap organisasi masyarakat itu harus memiliki visi. Sama visinya, betul. Iya. Harus sejalan. Jangan sampai organisasi ini tidak memiliki visi yang tidak sejalan dalam pengembangan pariwisata. Begitu. Terus saya yakin setiap desa itu memiliki lokal championnya masing-masing. Iya. Artinya apa? Warga desa yang saya kunjungi itu sudah sangat sadar bahwa pentingnya pariwisata. Gitu. Hanya dibilang kita tidak perlu untuk awal ya, tidak perlu seseorang yang sangat pintar dalam pariwisata untuk dijadikan local champion. Orang yang memiliki passion, orang yang bertanggung jawab, orang yang jiwa kepemimpinan gitu. Yes, berani mengambil resiko. Orang yang mampu menggerakkan komunitasnya. Begitu. Jadi masyarakat itu terwakilkan oleh local champion. Iya. Organisasi, kalau ditanya organisasi seperti apa? Organisasi yang memiliki visi yang ideal itu Pak ya? Ya. Organisasi yang memiliki visi yang jelas begitu dan dipahami oleh semua anggota mungkin ya? Yes. Yang benar visinya untuk mengembangkan desa. Baik. Begitu. Itu mungkin bisa menjawab ya. Iya. Jadi jawabannya mungkin simple. Organisasi seperti apa? Organisasi yang memiliki visi. Visi betul. Visinya jelas pula gitu. Gitu. Iya. Makanya itu permasalahannya bahwa organisasinya ada. Gitu. Hanya mungkin belum memiliki program kerja yang tetap, belum memiliki visi. Sudah ada, oke lah, anggap visinya sudah ada, tapi kan harus ada program kerja. Apa nih target-target implementasi? Yes, implementasi dari visi tersebut. Iya, oke. Itu jawabannya tadi Pak Seven ya. Baik. Untuk Kakak Leonardo, berharap ya jawaban dari Pak Seven tadi memberikan penjelasan yang cukup menerangkan atas pertanyaan yang Kakak sudah sampaikan tadi. Juga untuk teman-teman yang sedang menyaksikan perbincangan kami, silakan sampaikan jika ada pertanyaan terkait tema yang kami bahas pada malam hari ini. Sebelum lanjut, saya juga ingin menyapa Bung Firmansyah. Ya, selamat malam Bung Firmansyah. Salam semangat ya. Semoga sehat di malam hari ini. Baik Pak Seven, mungkin kita kembali ke tema yang kita bahas tadi. Poin yang ke-7 kayaknya. Tadi ke-8 ya. Nah, sekarang ke-8 ya. Setelah kita merencanakan dan mendesain kualitas produk, kita mengidentifikasi permintaan pasar. Dan mengembangkan strategi pemasaran. Nah, kita harus paham apa sih yang calon wisatawan mau. Begitu loh. Artinya begini, kita tahu potensi kita apa. Tapi kita harus tahu, wisatawan maunya yang seperti apa. Bukan arti untuk mengubah kita, desa kita, tapi untuk memenuhi permintaan wisatawan. Contoh, kita bisa katakan misalnya, ternyata mereka mencintai budaya Manggarai Barat, tapi kenapa enggak ke desa kita? Karena desanya belum memiliki toilet,
Oke. Karena desanya belum belum ada tenaga ahli yang bisa memandu. Iya, oke. Itu kan artinya ada permintaan seperti itu. Betul. Ya kan? Itu yang harus kita penuhi. Amenitas seperti itu misalnya ya. Itu contohnya. Jadi kan permintaan tersebut bukan artinya mengubah citra desanya, betul. Tapi kita memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dasar mereka. Iya. Itu. Jadi kita nggak bisa seperti ya udah kalau kamu nggak mau datang ya terserah. Enggak gitu juga cara mainnya, karena balik lagi ini tourism, pariwisata, industri. Betul. Ada supply and demand. Iya, harus dipahami bahwa pariwisata ini industri gitu. Benar. Iya. Gitu kan. Nah, di sini lalu mengembangkan strategi pemasaran. Oke, ini yang sangat menarik. Pemasaran ini saya sering bilang, sebagus-bagusnya produk kalau tidak menggunakan strategi pemasaran yang bagus, tidak ada yang melirik. Tapi sejelek-jeleknya produk, kalau pemasarannya bagus, banyak yang lirik. Trending malah ya. Yes. Itu dia strategi pemasaran toh. Itu kunci juga, itu hal yang terpenting juga, Bang. Iya benar dong. Produk kita sudah bagus, produk kita sudah dikembangkan, kualitasnya sudah bagus. Tapi kalau tidak ada promosi, bagaimana untuk dikenalkan ke orang luar sana begitu? Ya. Betul. Terus bagaimana kita tahu strategi promosi yang bagus? Kita lihat tren. Gitu. Tren sekarang. Oke lah. Dulu saya nggak, kayaknya ya pariwisata massal itu kan banyak tuh yang travel market. Di situ orang berlomba-lomba. Iya. Tapi kalau strategi pemasaran, balik lagi sustainable tourism kan bukan pariwisata massal. Bagaimana memasarkannya? Iya. Sustainable tourism dalam hal ini pariwisata berkelanjutan, mereka kan punya segmen pasar tersendiri. Biasanya itu lebih solid. Anggap salah satu contohnya ya. Bird watching tour, ya. Watching tour. Oke, nggak banyak. Tapi mereka pemasarannya paling bagus. Kenapa? Mereka sudah tahu, saya sudah jadi komunitas bird watching di dunia. Misalnya seperti itu. Dia pasti akan menceritakan di Manggarai Barat ada burung ini. Dan itu kan word to mouth. Iya. Mulut ke mulut. Dan itu lebih dahsyat dia. Iya. Itu strategi pemasaran. Nah, itu nggak mungkin yang namanya community based tourism, nafasnya sustainable tourism, mencetak flyer, mencetak pamflet, brosur yang enggak dong. Kan namanya juga green tourism. Green tourism. Iya. Kan pariwisata hijau, sustainable tourism. Iya, mengurangi sampah dan lain sebagainya. Betul. Malah strategi pemasaran mulut ke mulut. Terus apa lagi selain mulut ke mulut? Ini teknologi ya. Iya, Oke. Manfaatkan media sosial misalnya. Betul. Jelas. Itu strategi itu yang paling bagus saat ini. Kenapa? Karena sekarang biasanya masyarakat mencari tahu terlebih dulu itu dari internet. Oke. Artinya mereka sebelum ke sini sudah di browsing itu Pak Seven ya? Pasti. Ya, apa saja ada di Labuan Bajo atau di Manggarai Barat begitu. Yes. Setidaknya mereka harus tahu don'ts and do's-nya. Oke. Iya, betul. Itu bisa jadi bahan promosi kita. Iya. Gitu loh. Nah, ini strategi-strategi yang harus dikembangkan. Sayangnya, belum banyak desa yang menerapkan strategi promosi ini. Saya pernah ke sebuah desa. Ini karena sesuatu hal yang bagus ya. Saya mungkin bisa nyebut nama desanya. Iya, betul. Desa Watutiri yang ada di Lembor Selatan. Iya. Dia sudah memiliki situs desa. Iya. Gitu. Benteng-benteng di sana. Iya. Terus ada lagi saya lupa desa Siru kalau nggak salah di Lembor juga. Itu punya situs desa. Nah, situs desa ini yang bisa dikembangkan untuk menjadi platform pemasaran. Oke. Gitu. Kalau kita cek ya, langsung kita cek di Google gitu. Desa Watutiri, itu langsung situs desa yang muncul. Iya, ada websitenya memang. Ada. Itu saya lupa juga itu nama desanya, tapi keren-keren itu. Itu juga terkenal, Pak. Itu apa? Artinya itu kan sudah penerapan
teknologi informasi untuk pemasaran. Gitu loh. Jadi dari dalam desa sendiri sudah mengembangkan digital marketing. Iya, betul. Kembali lagi tadi ke pembahasan awal itu, bahwa itu diinventarisasi semua potensi wisatanya, dikemas dan ditaruh di dalam suatu wadah itu. Yes. Oke, baik. Ya, kita bisa bilang sudah ada Instagram, oke. Sudah ada Facebook fanpage-nya, ya kan biasanya desa betul. Kayak gitu kan. Terus kenapa nggak bikin sekalian situs desa? Iya. Artinya apa? Bukannya saya untuk ada keterbatasan di setiap platform, di setiap media itu. Nah, keterbatasan ini bisa ditutupi oleh platform yang lain. Oke. Gitu. Jadi semakin banyak platform yang digunakan, menurut saya juga semakin bagus. Toh itu kan digital. Gitu loh. Sehingga lebih bisa menjangkau lebih luas. Iya. Gitu loh. Itu strategi pemasarannya. Baik. Masih ada lagi Pak Stephen? Ada satu lagi. Yang terakhir itu ya? Iya. Oke, silakan Pak Stephen. Ini menarik sekali Pak Stephen ya, poin yang itu. Aduh. Iya. Luar yang biasa. terakhir ini adalah penerapan dan pengamatan kinerja proyek dari komunitas yang sudah dibangun tadi, betul. Iya. Ini langkah terakhir untuk meningkatkan. Jadinya kenapa sih penting banget untuk dievaluasi, dimonitoring? Iya. Karena jangan sampai putus. Jangan sampai selesai. Gitu loh. Dari evaluasi inilah kita tahu kekurangan kita di mana. Iya. Dari evaluasi inilah kita tahu apa yang bisa kita tingkatkan. Iya. Gitu loh. Jadi monitoring dan evaluasi ini penting. Terus apa yang dimonitoring? Bisa jadi permintaannya. Misalnya gini, setiap desa itu kan nih di homestay nih biasanya ya. Homestay itu sebenarnya sudah menerapkan monitoring dan evaluasi loh. Buku tamu. Kan ada guest common di situ. Yes. Itu kan monitoring dan evaluasi. Betul. Yang simple sebenarnya sudah dilaksanakan dan itu sebenarnya sudah ada data loh. Iya, betul. Gitu. Betul. Dari situ kita bisa kembangkan. Oh, ini yang menjadi iya. Itu tuh. Jadi makanya sebenarnya ini bukan barang baru. Gitu. Hanya tidak tahu aja gitu loh bahwa ternyata yang kita lakukan ini sebenarnya sudah satu langkah manajemen loh. Betul. Gitu. Nah, inilah dari sini kita bisa kembangkan kembali. Misalnya apa yang kurang? Di homestay saya dibilang sarapannya kurang banyak, misalnya seperti itu. Itu kan ternyata porsinya kita tambahkan. Atau seperti yang Pak Stephen sampaikan tadi, tolong jangan sediakan saya gitu. Tapi ya kan itu kan data betul, iya. Itu kan hal-hal ini loh yang mungkin bisa menjadi cerminan kita. Ternyata mereka maunya ini. Tidak memenuhi permintaan pasar juga. Oke. Ya kan? Nah, itu 9 langkah itu project CBT atau pendekatan community based tourism bukanlah project yang satu malam selesai. Betul ya. Membutuhkan waktu dan proses, Pak. Yes, it's impossible to do that in one night. It's impossible. Betul. Karena banyak variatifnya. Yes, jadi harus sabar loh. Iya. Kita harus sabar untuk terus belajar, jangan mudah menyerah. Iya. Karena saya mengutip perkataan orang bijak, kita kalah ketika kita sudah menyerah. Iya. Artinya kita berkembang terus belajar dan terus belajar. Oke, baik. Oke. Yeah. Itu 9 langkah yang bisa dilakukan untuk memulai dan mengembangkan proyek CBT. Iya. Gitu. Pak Stephen, saya merasa ilmu yang diberikan ini sungguh berarti dan tidak salah juga, tidak berlebihan kalau tadi salah satu peserta yang turut hadir dalam perbincangan kita mengapresiasi atas informasi dan ilmu pengetahuan yang Pak Stephen bagikan begitu. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang berikut, Pak Stephen, kita perlu sapa. Ini ada pegiat pariwisata juga. Silakan. Salam sapa dari kami berdua, saya dan narasumber kita Pak Stephen. Untuk Kakak Devo Saputra, ini Kakak Melki, pegiat pariwisata di jasa angkutan wisata. Okay. Iya.
Ini sisa 2 pertanyaan Pak Steven. Siap. Masih bisa ya? Bisa. Oke, ini yang penting sekali Pak Steven, karena di Manggarai Barat ini sudah saya amati sudah ada beberapa pembentukan CBT atau Community Based Tourism yang Pokdarwis dan lain sebagainya. Kira-kira yang Pak Steven lihat ya, hal umum, kendala nih dalam pengembangan CBT itu selain yang tadi disampaikan Pak Steven. Adakah hal lain yang ada dan ini adalah lumrah terjadi di dalam pengembangan CBT sehingga dia mengalami stuck? Ya, pengembangan yang paling kendala dalam pengembangan yang paling saya temui adalah tidak memulai dari diri sendiri. Artinya menunggu. Kita mulai dulu, jangan menunggu. Oke. Ya, kita ini di negara lain lah bisa kita bilang. Di negara lain, di negara itu mereka bilang, duitnya nggak ada, ngapain kita jalan? Kita mulai dulu aja. Kita mulai dari hal-hal yang kecil. Toh kan kita tiap hari ngelewatin potensi tersebut, kenapa nggak kita foto? Betul. Narasikan. Hal-hal kecil gitu hal-hal kecil itu. Iya. Loh. Itu yang tidak belum dilakukan. Terus apalagi? Itu tadi dokumentasi itu gitu loh, maksudnya apa? Artinya cerita ya kita nggak tahu loh ya, maksudnya cerita ini kan kadang-kadang ada banyak versi. Ya kita harus tentukan bikin rapat bersama dengan komunitas itu, betul, di desa gitu loh, sampaikan satu versi yang mana yang benar cerita ini agar nanti orang lain mendengar yang benar. Jangan sampai kita overlapping informasi. Itu yang bisa kita lakukan. Tindih jadinya bingung juga bisa teman. Yang benar versinya yang mana nih? Ya apa kan? Ketua kolo atau tuan rumah? Nah itu dia. Itu kendala-kendalanya. Gitu loh. Terus saya senang bahwa sudah banyak desa yang sudah memiliki program kerja yang melihat bahwa pariwisata ini dikembangkan. Gitu. Tapi sekali lagi saya ingatkan, jangan nanti semuanya ngambil kue ekonomi, manfaat ekonominya dari pariwisata semua. Kalau kayak gitu, siapa nanti yang bekerja di bidang pertanian? Betul. Sementara pariwisata ini tetap membutuhkan sayur, daging. Gitu loh. Makanya saya bilang bahwa ya mindsetnya coba kita geser sedikit. Itu bahwa memang sekali lagi pariwisata adalah bonus. Baik. Gitu. Apa yang kita lakukan sehari-hari itu sudah menjadi atraksi. Makanya kendalanya itu belum terdokumentasi nih potensi-potensi ini. Dijadikan sebagai dokumen desa juga menurut saya bukan sesuatu hal yang sulit ya. Artinya anggaplah ya. Kan di sini banyak tuh desa-desa yang dijadikan tempat PKL. Betul. Tempat KKN dari Jawa. Nah, kita kan bisa bilang, nih kita sudah punya ini datanya. Coba mahasiswa kita mau bikin apa nih? Gitu dong. Jangan sampai para mahasiswa ini hanya seperti dalam tanda petik liburan aja ke desa tanpa do something ya. Without do something yang enggak. Gitu. Sebenarnya mereka juga mahasiswa pengen belajar juga kok. Saya dulu KKN gitu loh. KKN sekarang setahu saya adalah mahasiswa dan masyarakat sama-sama belajar. Betul. Gitu. Nah, bagaimana? Apa yang dipelajari? Ya potensi yang tadi yang sudah terdokumentasikan. Itu sih kendalanya. Baik, Pak Roseven, tibalah kita di penghujung acara kita, Pak Roseven. Iya, udah di ujung ya? Iya, udah di ujung ini. Udah di ujung. Padahal sangat menarik ya tentunya ya. Tetapi tentu ini adalah segmen series pertama ya untuk kita Pak Steven berbicara terkait pengembangan pariwisata berbasis komunitas masyarakat lokal. Gitu. Nah, dari penyampaian yang Pak Roseven sampaikan tadi ini, kira-kira harapan ini Pak Steven terhadap komunitas pegiat CBT juga seluruh masyarakat, apa yang ingin Pak Steven sampaikan? Harapan saya sebenarnya sangat besar ya terhadap pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Manggarai Barat ya. Pada dasarnya sudah ada modal yang besar yang dimiliki masyarakat
Manggarai Barat. Modalnya apa? Keramahan. Oh, oke. Itu keramahan yang sangat mahal, modal besar. Saya ke desa, itu pasti disuguhkan kopi. Bisa saya 1 hari 5 gelas kopi. Ya itu karena ramah. Gitu loh. Tamu sangat diayomi, sangat disambut. Nah, ini modal besar. Sehingga harapan saya, setiap masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dari community based tourism. Sekali lagi saya tidak hanya bicara tentang ekonomi aja, tapi ada lingkungan dan sosial. Tiga manfaat ini harus didapatkan masyarakat. Begitu dengan CBT. Dan masyarakat juga jangan menunggu, harus mulai dari dalam diri sendiri juga, dimulai dulu aja apa yang bisa dikerjakan, sehingga tidak mengandalkan pihak lain. Begitu. Dan harapan besarnya pasti bisa. Saya yakin masyarakat Manggarai Barat itu bisa. Itu harapan besar saya. Mungkin itu saja yang harapan saya yang bisa saya sampaikan. Baik. Oke ya. Tadi Pak Stephen sudah menyampaikan harapan yang sangat mulia, dan tentu ini harapan kepada semua kepada tanah Manggarai Barat ya. Baik. Jadi itu dia teman-teman semua perbincangan saya dengan Pak Stephen. Ini mau ditutup? Iya. Oke. Atau ada hal? Ada. Oke. Saya sebelum ditutup, jika ada perkataan yang saya yang salah, mohon dimaafkanlah, nekarabo lah ibarat kata dari orang Manggarai gitu. Jangan marah gitu. Tapi saya berpikir tidak ada keluar dari jalur ya, dari perbincangan kita tadi. Baik. Baik, teman-teman semua, itu dia perbincangan saya dan Pak Stephen mengenai bagaimana keterlibatan masyarakat di suatu destinasi ya, dalam hal ini masyarakat lokal di tengah geliatnya pariwisata, khususnya di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Besar harapannya bahwa dari perbincangan tadi teman-teman mendapatkan gambaran bahwa dalam menciptakan ketika ada niat mengembangkan komunitas dan juga memperkuat komunitas yang telah ada, dalam hal ini mereka adalah komunitas yang menjadi penyedia produk pariwisata. Semoga apa yang telah narasumber kita malam ini sampaikan dapat menjadi panduan, begitu kurang lebih Pak Stephen. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari teman-teman semua dalam perbincangan kita di malam hari ini yang bertema peran masyarakat lokal dalam pariwisata di suatu destinasi. Jadi sebagai host saya juga mengucapkan Pak Stephen terima kasih banyak ya atas ketersediaan dari Pak Stephen dan ilmu yang begitu berharga yang telah dibagikan kepada saya dan kawan-kawan semua. Kami yakin menurut saya bahwa ilmu yang telah Pak Stephen bagikan itu tidak akan dibuang percuma, tetapi itu nanti akan dijadikan sebagai panduan untuk bagaimana desa-desa yang ada di Manggarai Barat ini dikembangkan komunitasnya sehingga mereka menjadi pelaku dalam pariwisata yang sekarang ini semakin pesat di Labuan Bajo. Akhirnya saya Aloysius Wartim Karya, host dari Mabar berbicara tentang Mabar, mengundur diri dan mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semua. Selamat malam, sampai jumpa. Salam pariwisata, wonderful Indonesia, enchanting Labuan Bajo. Salah lakukan akan pilih